Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Kita katakan, ku sanjung. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Ratapan pasal yang kelima ayat ke-11 sampai dengan yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Mereka memperkosa wanita-wanita di Sion dan gadis-gadis di kota-kota Yehuda. Pemimpin-pemimpin digantung oleh tangan mereka. Para tua-tua tidak dihormati. Pemuda-pemuda harus memikul batu kilangan. Anak-anak terjatuh karena beratnya pikulan kayu. Para tua-tua tidak berkumpul lagi di pintu gerbang. Para teruna berhenti main kecapi. Lenyaplah kegirangan hati kami. Tari-tarian kami berubah menjadi perkabungan. Mahkota telah jatuh dari kepala kami. Wahai kami, karena kami telah berbuat dosa. Karena inilah hati kami sakit. Karena inilah mata kami jadi kabur. Karena bukit Sion yang tandus, di mana anjing-anjing hutan berkeliaran. Engkau ya Tuhan bertata selama-lamanya. Tahtamu tetap dari masa ke masa. Mengapa Engkau melupakan kami selama-lamanya, meninggalkan kami demikian lama? Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Atau apa Engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah Engkau terhadap kami? Amin. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perenungan kita hari ini saya berikan tema bagi kita semua, yaitu oleh karena kasih karunia. Sekali lagi, oleh karena kasih karunia. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita ratapan yang boleh kita renungkan pada hari ini adalah suatu pengakuan penderitaan yang boleh dialami oleh bangsa Yehuda. Kita melihat Bapak Ibu saudara terkasih, di dalam pasal 5 ini kita melihat bahwa ayat firman yang kita renungkan berisi tentang penyesalan, bahkan pengakuan dosa. Walaupun terlambat, tetapi setidaknya ada tanda-tanda pertobatan dan harapan bahwa hubungan yang tercabik antara umat dengan Tuhan bisa kembali dipulihkan, walau tidak sesegera mungkin. Kita melihat bagaimana Nabi Yeremia dalam ratapannya melihat situasi yang terjadi di tengah-tengah kehidupan orang Yehuda. Kita melihat Bapak Ibu, tempat yang dahulunya dipandang kudus dan mulia telah menjadi tempat najis, di mana ada banyak anjing-anjing hutan berkeliaran. Rakyat Yehuda pada akhirnya harus berhadapan dengan fakta bahwa ketika mereka melanggar perjanjian dengan Allah, maka Allah tetap setia dengan perjanjian itu, walau ada konsekuensi yang harus mereka terima. Kita melihat Bapak Ibu, akhirnya kita ratapan ini ditutup dengan doa mohon belas kasihan Tuhan, yang dimana peratap di sini mengajak umat Tuhan untuk mengakui keberdosaan diri dan menyerahkan diri pada kasih dan kedaulatannya untuk memulihkan keadaan mereka. Penderitaan karena dosa-dosa yang mereka perbuat membuat mereka kehilangan berkat-berkat yang dahulunya melalui perjanjian Sinai, yaitu
nenek moyang mereka harus kehilangan itu, dan mereka mengalami penderitaan yang sungguh hebat. Mereka dipermalukan, mereka bagaikan budak, bahkan tidak berharga di mata para musuh mereka. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini mau mengajak kita supaya kita merenungkan setiap langkah dalam hidup kita. Kita melihat bagaimana peratap ini menggumuli setiap keadaan yang dialami oleh umat Tuhan. Dan ratapannya ini mewakili umat Tuhan yang sedang menderita. Dan ratapan ini mempertanyakan, apakah Tuhan sudah melupakan mereka untuk selama-lamanya, atau Tuhan tidak lagi mengampuni mereka. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesadaran akan keberdosaan membuat kita kembali memandang kepada Allah. Namun ketika kita bangga dengan keberdosaan yang kita alami, maka kita tidak akan mengingat Allah sekalipun penderitaan menghampiri kehidupan kita. Namun hari ini penulis kitab Ratapan mau mengajarkan kepada kita sebagai orang percaya, mari kita belajar dari kehidupan para nenek moyang kita. Bagaimana mereka mengalami kasih karunia yang daripada Tuhan Allah. Sekalipun mereka telah melanggar perjanjian daripada Allah, Allah tetap mengasihi kehidupan mereka, memberikan mereka terus kesempatan. Sampai akhirnya Allah harus memberikan konsekuensi atas setiap tindakan mereka yang terus berulang kali melanggar akan titah Allah dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ratapan ini memang ditutup dengan tanda tanya besar, yaitu adakah pengampunan dan pemulihan dari Allah untuk umat yang memang tidak layak lagi untuk diampuni atau diselamatkan? Ini pertanyaan yang begitu besar ditanyakan oleh penulis ratapan. Namun kita sebagai orang percaya tahu apa yang menjadi jawaban dari pertanyaan tersebut. Jawaban itu ada di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu sebagai orang yang percaya kepada Kristus, Kristus telah datang untuk menanggung semua hukuman karena dosa kita. Dan kita telah mengalami pendamaian dengan Allah. Oleh karena itu kita sebagai orang yang percaya kepada Allah, mari terima pengampunan itu dan dapatkan pemulihan hidup itu lewat hidup kita yang layak di hadapan Tuhan. Ketika kita menyadari keberdosaan kita, mari kita datang bertobat, memohon pemulihan daripada Tuhan, pengampunan yang daripada Tuhan Allah. Maka Allah yang setia akan senantiasa membuka pengampunan itu dalam hidup kita, dan kita akan mengalami kasih karunia yang daripada Tuhan Allah. Kita ada sampai hari ini bukan karena kekuatan kita, namun semua oleh karena kasih karunia-Nya. Oleh karena itu tetaplah setia di hadapan Tuhan Allah. Jangan pernah menyimpang, sebab ketika kita menyimpang, maka kita akan mendapatkan konsekuensinya. Namun ketika kita tetap setia, maka kita akan mengalami kasih karunia yang daripada Tuhan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur kepadamu untuk perenungan hari ini yang mengajarkan kepada kami, mengingatkan kami. Kami ada sampai hari ini semua karena kasih karunia yang daripada Tuhan Allah. Kami belajar dari kehidupan nenek moyang kami, bagaimana mereka mengalami penghukuman atas konsekuensi dari perbuatan mereka yang menyimpang daripada jalan Tuhan Allah. Dan hari ini kami diajarkan, diingatkan, supaya kami tetap setia berada dalam koridor Allah, sehingga kami mengalami kasih karunia daripada Tuhan Allah. Mampukan kami ya Bapa, sehingga situasi apapun yang boleh kami alami, tetap kami setia di hadapan Tuhan Allah. Terpuji dan mulia doa Bapa, Tuhan kami berdoa dan untuk renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.
sanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Dan ku datang menyembahmu Tuhan.